Berbagai permasalahan terkait dengan perempuan masih terus terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia termasuk saat pandemi COVID-19. Obrolan peneliti opini melalui diskusi daring yang digagas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM membahas sejumlah isu strategis terkait perempuan. Dalam rangka menyambut 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, opini atau obrolan peneliti bersama paguyuban pimpinan tinggi media perempuan dan salamibu.com menggelar diskusi melalui daring yang digagas Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham. Sejumlah isu terkait perempuan yang dibahas adalah soal peran perempuan dalam pembangunan pada sejumlah sektor kehidupan, dimulai dari ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan sektor lainnya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang mau tak mau proses adaptasi kebiasaan baru harus dilakukan. Sri Puguh Budi Utami selaku Kepala Balitbang Kemenkumham menyatakan peranan perempuan tak boleh hanya sekedar bertahan di tengah pandemi COVID-19, tapi harus berdampak signifikan di berbagai sektor kehidupan. Melalui program diskusi daring ini, masyarakat diberitahu apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, khususnya bagi kaum perempuan, serta mencari solusi permasalahan yang kerap masih terjadi. Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Balitbang Hukum dan HAM, punya program yang namanya Opini, obrolan peneliti, bekerja sama dengan paguyuban PIMTI Madya Perempuan Indonesia yang jumlahnya lebih kurang 75, serta ada dari media online Salam Ibu memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka dengan mengambil tema Perempuan Indonesia Merdeka Berkarya, mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia maju di era tatanan baru. Sebagaimana diketahui, tentu tidak mudah bagi sebagian besar saudara-saudara kami, para perempuan, mengatasi permasalahan akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya kami tadi menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya, paling tidak dengan memberikan informasi, kejelasan apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui masing-masing tugas fungsinya, itu menginspirasi khususnya perempuan untuk tetap bertahan, tidak hanya bertahan tapi signifikan untuk memberikan arti dalam pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang masih terjadi di tengah era modernisasi saat ini adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai hal. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA sekaligus pengurus paguyuban PIMTI Perempuan yang bekerja sama dengan Balitbang, Leni N. Rosalin menyatakan tantangan perempuan terdiri dari akses, partisipasi, kontrol bahkan manfaat yang dinilai tidak didapatkan perempuan secara setara. Salah satu tantangan bagi perempuan di Indonesia itu ada 4 hal. Ya, pertama untuk akses. Ya, tidak semua perempuan bisa memiliki akses ke berbagai hal. Nah, untuk itu pemerintah juga melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan, termasuk yang tadi dipaparkan oleh para narasumber. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Kalau kita lihat mau partisipasi di pendidikan, partisipasi di bidang ekonomi, kalau kita lihat saja tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding dengan laki-laki masih jauh secara persentase, ya. Belum lagi jumlah absolutnya, dan belum lagi kalau kita bicara sampai di tingkat grassroots, ya. Ini baru awal dan ke depan kami ingin selalu ada isu isu strategis yang bisa kita bahas bersama, menghadirkan masyarakat, akademisi, praktisi, bahkan mungkin masyarakat umum, supaya mereka tahu apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Bapak Jokowi kepada kita. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Perempuan Indonesia maju! Diskusi daring ini turut menghadirkan sejumlah perempuan yang menginspirasi di profesi mereka masing-masing. Dimulai dari Sekretaris Kemenparekraf Niwayan Giri Andiani, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawa Ningsih, hingga founder and chairman Marta Tilar Group, Marta Tilar. Ira Hulu, Feriska Emanuel, Berita 1, Jakarta.